Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sherly Dwi Riki SPD, asal sekolah SMKN 1 Mepanga, Kabupaten Parigi Motong, Kecamatan Mepanga. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 Universitas Tadulako Palu tahun 2022. Saat ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja mahasiswa PPG. Ini adalah kartu ujian saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi-pagi semangat. Oke, terima kasih karena mengawali pagi dengan rasa semangat. Untuk itu berarti kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Sudah siap untuk menggapai masa depan? Siap. Oke, sebelum belajar marilah kita berdoa. Jadi Ibu minta Ananda Megawati untuk memimpin temannya berdoa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sejenak sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Silakan duduk Ananda Megawati dan berikan tepuk tangan kepada Ananda Megawati. Nah, Ibu lihat ini masih kurang semangat. Bagaimana untuk menumbuhkan rasa semangat dan menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air? Marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ibu minta Ananda Yovina untuk memimpin teman-temannya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia. Itulah negeri kita. Sebelum duduk, marilah kita yel-yel SMK biar semakin semangat. Masih ingat kan yel-yel SMK? Oke, 1, 2, 3. SMK bisa, SMK muda berkarya. Oke, silahkan duduk kembali. Oke, Ibu mau absen dulu ya. Absen bagaimana? Apakah ada yang apa? Atau hadir semua hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya? Oke, alhamdulillah hadir semua. Berarti sudah semangat menyambut pelajarannya Ibu. Nah, sebelum kita belajar, maka teman-teman semua keluarkan buku dan alat tulisnya. Keluarkan buku dan alat tulisnya ya. Nah, sudah semuanya? Siap materinya? Buka sudah? Buka bukunya. Alat tulisnya dipersiapkan. Nah, sebelum lanjut ke materi berikutnya, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat kita kemarin mempelajari materi apa? Ceramah, Bu. Ceramah ya, terima kasih. Berarti semalam ini anak-anak Ibu lagi belajar. Nah, materi ceramah. Kemudian siapa yang masih ingat pengertian ceramah? Angkat tangan. Oke, Ezi silakan. Ceramah adalah proses menyampaikan informasi kepada orang lain tentang suatu hal yang sedang dipersoalkan. Oke, terima kasih. Itu tadi pengertian dari ceramah. Kemudian dari mempelajari materi ceramah itu terdapat manfaat dan tujuan untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi siapa yang bisa menjelaskan manfaat ceramah untuk kehidupan sehari-hari? Manfaatnya, siapa? Oke, silakan manfaat ceramah untuk kehidupan sehari-hari. Manfaat mempelajari ceramah dalam kehidupan sehari-hari adalah memberikan informasi baru dan pengetahuan yang mungkin belum banyak diketahui orang lain. Nah, terima kasih. Benar sekali. Selain manfaat, ada juga tujuan. Siapa
tadi manfaat dan tujuan. Nah, materi hari ini adalah kita menganalisis struktur teks prosedur. Ada enggak kaitannya teks prosedur dengan ceramah? Siapa yang bisa mengaitkan hubungan antara materi ceramah dengan teks prosedur? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan. Ananda Yovina. Maka ceramah merupakan berbicara di depan halayak banyak dengan tujuan membisikkan informasi. Adapun kaitannya dalam teks prosedur yaitu mendengarkan informasi, kita dapat mengarah langkah-langkah pada teks prosedur. Oke, terima kasih. Tadi jadi ada kaitannya antara materi ceramah dengan materi teks prosedur. Jadi materi hari ini adalah menganalisis pernyataan umum dan khusus pada teks prosedur. Nah, adapun tujuan dari materi tersebut. Mari kita baca bersama tujuan pembelajaran kita hari ini. 1, 2, 3. Peserta didik mampu menerapkan teks prosedur cara menjadi orang sukses berupa pernyataan umum, tahapan-tahapan, dan yang disampaikan teks prosedur melalui diskusi kelompok dengan teman. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu menganalisis teks prosedur pernyataan umum dari cara menjadi orang sukses melalui diskusi kelompok dengan baik. Dari sini kita nanti akan mencari teks prosedur yang dimana di dalamnya itu adalah tahapan-tahapan umum dan tahapan-tahapan khusus dalam teks prosedur. Kemudian nanti Ibu akan menyuguhkan sebuah video, kemudian nanti kalian akan mengamati pernyataan umum dan pernyataan khusus pada video tersebut. Ibu putarkan videonya ya. Jadi anak-anak sekalian, kalian amati video yang akan tayang. Nanti kalian akan menelaah pernyataan umum dan pernyataan khusus ya. Amati baik-baik. Menjadi orang sukses memang berbahaya untuk semua orang. Apalagi kalau sukses karena hasil kerja keras kita selama ini. Menjadi orang sukses tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada yang harus dikorbankan, baik waktu maupun tenaga. Tapi tenang saja, semua bisa kok menjadi orang sukses dari nol, asal ada niat dan kemauan dari diri kita sendiri. Nah, berikut ini akan dibahas beberapa cara yang bisa kita ikuti untuk menjadi orang sukses. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Memotivasi diri sendiri. Cara menjadi orang sukses yang pertama adalah dengan memotivasi diri sendiri terlebih dahulu. Pastikan kita yakin dengan kemampuan yang kita miliki. Yakinlah kalau kita akan sukses dengan segala cara dan tidak boleh menyerah. Hal ini bisa menjadi modal utama untuk mencapai kesuksesan. Disiplin dan tanggung jawab. Cara yang kedua adalah dengan disiplin dan tanggung jawab. Belajar disiplin untuk hal-hal yang ingin kamu capai. Mulai terbiasa mengerjakan segala sesuatunya secara lebih terorganisir lagi. Misalnya, datang kerja tepat waktu, dan jangan lupa untuk terus bertanggung jawab dengan apa yang ingin dicapai. Caranya dengan menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan deadline-nya. Buat rencana. Cara sukses yang ketiga adalah dengan membuat rencana. Coba deh kamu persiapkan apa saja sih yang ingin kita raih. Contohnya seperti visi-misi apa yang akan membuat kita menjadi orang yang sukses. Rencanakan semuanya melalui to-do list sehingga kita terus mengingatnya dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Tetapkan sasaran. Cara yang keempat adalah dengan menetapkan sasaran. Jika kamu ingin sukses di bidang bisnis, cobalah cari sasaran yang ingin kamu tuju. Caranya bisa melalui riset atau menganalisa lingkungan sekitar. Nah, dengan begitu, kamu bisa menentukan target sasaran dalam bisnis kamu. Cari relasi. Cara sukses yang kelima adalah dengan mencari relasi. Maksudnya adalah dengan memperluas pertemanan maupun pergaulan. Karena dengan memperluas lingkup pertemanan, kita akan mendapatkan ilmu baru dari orang tersebut. Sehingga kita bisa terus belajar hal baru yang nantinya bisa diajarkan oleh teman baru tersebut. Jadi, jangan ragu untuk memperluas pertemanan kamu ya. Implementasi. Cara sukses yang keenam adalah dengan langsung implementasi. Sebelumnya, sudah membahas perencanaan,
tetapkan sasaran, dan lain sebagainya. Nah, ini saatnya kita harus mengimplementasikannya. Coba deh kita langsung terjun apa yang ingin dicapai. Analisa kembali. Cara yang ketujuh adalah dengan menganalisa kembali. Setelah kita mengimplementasikannya, coba deh kita analisa kembali apa aja sih yang kurang dari usaha kamu selama ini. Caranya bisa melakukan kuesioner dengan para pelanggan jika memang kita ingin membuka usaha. Uji ulang. Cara sukses yang kedelapan adalah dengan menguji ulang. Setelah kita menganalisa kembali apa saja yang kurang, kita harus mengkajinya terlebih dahulu. Apakah yang benar kekurangan dari usaha kita seperti yang disebutkan di kuesioner atau tidak? Evaluasi. Cara sukses dari penilaian kesembuhan adalah dengan mengevaluasi. Sesudah kita mengkaji ulang dari hasil kuesioner, lalu coba untuk evaluasi dan mengimplementasikannya kembali. Dengan begitu, kita bisa terus belajar dari kesalahan dan mempelajari apa aja sih yang kurang dari usaha yang sudah kita buat. Mensyukuri. Cara yang terakhir adalah dengan mensyukuri setiap prosesnya. Jika memang kita berhasil menjadi orang sukses, jangan lupa untuk terus bersyukur kalau kita bisa menjadi orang yang sukses. Karena tidak ada orang sukses tanpa rasa bersyukur di dalam dirinya. Hari ini. Oke, itu tadi adalah pemaparan atau video tayangan yang kalian akan analisis unsur pernyataan umum dan pernyataan khusus. Jadi di sini ada yang bertanya? Saya Ibu. Ya, silakan Anandaria. Jadi Ibu, apakah dalam tayangan video tersebut kita akan menelaah pernyataan umum dan pernyataan tahapan? Iya, jadi dalam teks prosedur nanti tugasnya adik-adik menganalisis, kan tadi sudah ditayangkan kan, jadi tugasnya nanti menganalisis bagian pernyataan umum dan pernyataan khusus. Kemudian ada yang bertanya lagi, yang bertanya silakan Anandaria. Dalam teks prosedur terdapat struktur, jadi dalam terdapat apa saja? Oh ya, jadi dalam struktur teks prosedur itu terdapat 3. Yang pertama adalah tujuan teks prosedur tersebut dibuat, dan yang kedua adalah langkah-langkah. Langkah-langkah tersebut maksudnya langkah-langkah bagaimana cara mencapai sebuah kegiatan, dan ketiga adalah penutup. Seperti itu anak-anak. Jadi karena tayangan videonya sudah dilihat oleh teman-teman semuanya, jadi sekarang silakan buat kelompok. Satu kelompok beranggotakan 4 orang. Jadi ini sudah dulu berdasarkan kelompoknya ya? Sudah? Oke, kalau sudah Ibu mau bagi LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Ini kelompok 1 ya? Kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, yang terakhir kelompok 3. Ini adalah ulasan video tentang menjadi orang sukses. Oke, silakan kerjakan agak rapat supaya bisa dikerjakan ya. Ya, rapat supaya silakan bisa teman-teman rapatkan aja rapatannya. Jadi nanti ditanyakan mana yang kurang jelas pada strukturnya. Strukturnya itu dibagi menjadi
ya. Jadi nanti disendirikan. Oke, paham sudah? Ya. Kemudian di sini kelompok ini ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya? Sudah paham ya? Jadi dalam struktur teks prosedur itu terdapat 3, yaitu kalian menelaah mana bagian pernyataan umumnya, mana bagian pernyataan khususnya, ya. Ini bagaimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi dalam teks prosedur itu terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu tujuan, kedua langkah, dan yang terakhir adalah penutup. Jadi dari hasil tayangan video yang kalian lihat tadi, kalian akan menganalisis yang ada menelaah mana ini bagian tujuan, mana bagian langkah-langkah, dan mana bagian penutupnya. Oke? Sudah selesai? Sedikit lagi atau sudah selesai? Oh, sedikit lagi. Yang mananya? Kakak tadi kelompok sini. Jadi tinggal bagian mananya. Oh, bagian penutup. Yang nggak mengalami kendala ya? Tidak ada. Oh, bagus. Kelompok 1, bagaimana? Ada yang ditanyakan sama ibu bagian dari 3 strukturnya? Oh, sudah jelas. Oke, sudah jelas. Kemudian kelompok 2, ada pertanyaan? Oh, sudah selesai. Berarti sudah siap untuk maju ya? Belum? Oh, sudah ya. Nah, jadi terdapat 3 struktur dalam teks prosedur, yaitu yang pertama adalah tujuan, kedua adalah langkah-langkah, dan yang terakhir adalah penutup. Paham sudah ya? Nah, kalau sudah, kalau sudah kembali kepada posisi semula. Kembali pada posisi semula. Nah, kalau sudah, kalau sudah kembali kepada posisi semula. Kembali pada posisi semula. Nah, karena hasil dari pekerjaan kelompok sudah selesai, maka dipersilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1 semuanya maju ya. Silakan kelompok 1 maju untuk memaparkan hasil presentasinya. Nanti kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Teks prosedur terdiri dari 3, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Tujuan dari hasil video yang kami simak tadi adalah siapa yang tidak mau menjadi orang sukses. Tentunya semua orang ingin menjadi sukses. Oleh karena itu, marilah kita simak beberapa langkah-langkah untuk menjadi orang sukses. Langkah-langkahnya: 1. Memotivasi diri sendiri. Kemudian disiplin dan tanggung jawab. Setelah itu buatlah rencana. Kemudian tetapkan sasaran serta carilah relasi. Kemudian mengimplementasi. Setelah itu menganalisis kembali. Kemudian menguji ulang. Selanjutnya mengevaluasi. Dan yang terakhir jangan lupa untuk bersyukur. Penutupnya, itulah 10 cara untuk menjadi orang sukses. Selamat mencoba. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Hasil kerjanya sangat bagus ya. Jadi ibu beri kesempatan untuk kelompok lain untuk bertanya. Oke, silakan bagi kelompok lain untuk bertanya kepada kelompok 1. Angkat tangan ya. Saya Bu. Oke, silakan Ananda Armi. Perkenalkan, nama saya Ani. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apakah teks prosedur harus menggunakan kalimat perintah? Oke, apakah teks prosedur harus menggunakan kalimat perintah? Silakan menanggapi kelompok 1. Ya, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya iya, harus menggunakan kalimat perintah karena teks prosedur berisi rangka-rangka melakukan apa yang dibahas pada teks agar pembaca melakukan apa yang diperintah. Oke, ternyata iya harus menggunakan. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya atau memberi penguatan, silakan. Saya Bu. Ya, silakan Ananda Ezi. Perkenalkan, nama saya Ezi dari kelompok 3, ingin memberi penguatan untuk kelompok 1. Hasil diskusi kelompok 1 sudah baik karena sudah menggunakan kata-kata yang sederhana dan kalimat yang mudah dipahami.
Oke, terima kasih telah menggunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dipahami. Terima kasih, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Ya, kemudian kelompok selanjutnya silakan kelompok 2 maju untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 membacakan hasil kerja kelompok kami. Ada 3 teks prosedur, yaitu tujuan, langkah-langkah, penutup. Tujuan: apabila ingin menjadi orang sukses, cobalah langkah-langkah berikut. Langkah-langkah yang pertama yaitu memotivasi diri sendiri untuk menjadi orang sukses setelah itu. Yang kedua, tumpukan rasa disiplin dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, segeralah membuat rencana, kemudian tetaplah sasaran, serta 5, carilah relasi dengan mencari relasi, maka membuka pengalaman banyak untuk menjadi orang sukses. Yang keenam, mengimplementasikan. Kemudian 7, menganalisis kembali setelah itu. 8, menguji kembali. Selanjutnya 9, mengevaluasi, dan yang ke-10, bersyukur. Penutup. Nah, itu tadi langkah-langkah untuk menjadi orang sukses. Silahkan mencoba. Semoga berhasil. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Maka Ibu persilakan untuk teman lain untuk bertanya kepada kelompok 2. Silakan angkat tangan. Saya Bu. Ya, silakan Ananda Alicia. Perkenalkan, nama saya Alicia, saya dari kelompok 1 dan saya akan bertanya kepada kelompok 2. Syarat apa yang harus dimiliki sebuah teks prosedur? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alicia. 1. Terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. 2. Memakai pola kalimat pemerintah. 3. Menggunakan kalimat syarat atau larangan. 4. Menggunakan kata-kata aktif, kata kerja aktif. Oke, terima kasih telah menjawab pertanyaan dari Alicia. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya atau memberi penguatan? Silakan angkat tangan. Saya Ibu. Oke, silakan Ananda Sylvia. Perkenalkan, nama saya Silva dari kelompok 1 ingin memberi penguatan pada diskusi hasil kelompok 2. Hasil diskusi kelompok 2 sudah baik karena sudah menggunakan kalimat perintah dan kalimat berita, dan tahapan langkah kerja dilaksanakan secara urut. Oke, terima kasih telah menanggapi pekerjaan dari kelompok 2. Maka dari itu beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk kembali ke kursinya. Oke, kelompok selanjutnya yaitu kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Teman-teman, berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terhadap struktur teks prosedur dari hasil penyimakan video tadi dengan judul ingin menjadi orang sukses. Yang pertama, tujuan. Untuk menjadi orang sukses tidaklah mudah seperti membalikan telapak tangan, karena orang sukses harus mampu berjuang untuk melewati rintangan yang ada di hadapannya. Oleh karena itu, yang ingin menjadi orang sukses, marilah kita bersama-sama mendengarkan langkah-langkah untuk menjadi orang sukses. Langkah-langkah yang pertama yaitu memotivasi diri sendiri. Langkah-langkah yang kedua, disiplin serta tanggung jawab. Kemudian, jangan lupa yang ketiga, membuat rencana. Dan yang keempat, segeralah menetapkan sasaran. Kemudian yang kelima, jangan malu untuk mencari relasi. Kemudian yang keenam, mengimplementasikan serta menganalisis kembali. Kemudian menguji ulang. Selanjutnya, mengevaluasi, dan yang terakhir tetap bersyukur. Kemudian struktur selanjutnya yaitu penutup. Terima kasih, itu tadi langkah-langkah untuk menjadi orang sukses. Semoga bermanfaat. Silakan mencoba, semoga kita menjadi orang sukses semua. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Nah, kemudian Ibu beri kesempatan
Yang kelima, mengembangkan informasi. Yang keenam, koreksi dan revisi. Serta yang ketujuh, menulis teks prosedur secara utuh. Oke, terima kasih. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya? Silakan angkat tangan. Tidak ada. Oh sudah. Oh ya, silakan Yeni, silakan. Perkenalkan, nama saya Yeni. Saya akan memberikan penguatan untuk hasil diskusi dari kelompok 3 sudah baik karena nampak jelas menggunakan kata benda dan pelaku, serta menggunakan kata kerja dan menggunakan kata sambung sehingga mudah untuk dipahami. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan kepada pernyataan dari saudari Yeni. Kemudian untuk kelompok 3 silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Terima kasih. Dari ketiga kelompok telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menganalisis pernyataan umum dan pernyataan tahapan, dan semuanya mengerjakan dengan baik. Kalian semua luar biasa, kalian semua sudah paham dan mampu mengerjakan tugas dengan baik. Berhubung kalian sudah menyelesaikan tugas diskusi dengan baik, maka tiba saatnya Ibu akan mengadakan evaluasi pembelajaran materi pada teks prosedur. Jadi siapkan buku dan alat tulis karena kalian akan mengerjakan tugas evaluasi yang ada di depan sini. Yaitu yang pertama, Ibu bacakan soalnya. Yang pertama, sebutkan tahapan-tahapan dalam menyusun teks prosedur. Kemudian sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun kerangka teks prosedur. Silakan mengerjakan. Kita sudah selesai mengerjakan evaluasi. Pada saatnya kita akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu teks prosedur. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Angkat tangan, silakan angkat tangan. Saya Bu. Oke, silakan Armi menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Dalam kesimpulan teks prosedur terdapat 2 pernyataan. Pertama, berisi hal umum, sedangkan yang kedua berisi hal khusus. Kedua pernyataan tersebut digabung menjadi simpulan. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Memberikan kesimpulan. Kemudian ada lagi siapa yang masih bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Ananda Silva. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun kerangka teks prosedur, yaitu 1. Pilihan kata yang sederhana dan kalimat yang mudah dipahami pembaca. 2. Urutan perintah secara jelas. 3. Pastikan langkah-langkah sesuai dengan maksud isi teks prosedur. 4. Lengkapi dengan gambar. 5. Pastikan pembaca dapat memahami isi teks dengan baik. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan kepada Ananda Silva. Nah, di sini Ibu akan mengambil kesimpulan dari keseluruhan materi hari ini, yaitu tentang teks prosedur. Teks prosedur adalah di mana teks yang di dalamnya berupa tahapan-tahapan dalam melakukan sebuah kegiatan. Kemudian dalam sebuah teks prosedur terdapat strukturnya, yaitu yang pertama struktur dari bagian tujuan, dan kemudian langkah-langkah, dan yang terakhir adalah penutup. Sudah ya? Jadi sudah paham tentang materi teks prosedur? Sudah. Alhamdulillah. Kemudian untuk pertemuan minggu berikutnya adalah tentang cerpen. Tentang cerpen ya, ingat tentang cerpen. Jadi sebelum mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa. Kemudian diminta kepada Ananda Megawati untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Teman-teman, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa kembali. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ananda Megawati. Silakan duduk ke tempat. Nah, Ibu berharap pembelajaran hari ini bukan hanya berakhir pada hari ini saja. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat
untuk masa depan kalian semua. Dengan harapan